hukum demand. Hukum yang memang tidak terelakkan, bahkan pemerintah juga tidak bisa mencegah. Ya, makanya kenapa harga minyak goreng itu tembus sampai 25.000. Hai guys, kembali bersama saya Sensen Chandra, founder dan CEO dari Hewan Aksesoris. Oke, pada video kali ini kita akan membahas kenapa harga minyak goreng itu bisa naik begitu tinggi. Bisa tembus sampai hari ini tanggal 13 April itu sekitar 25.000 sampai 26.000 per liter. Oke, nah sebenarnya sama-sama kita tahu harga minyak naik itu karena akibat dari perang Rusia dan Ukraina. Akibat dari perang Rusia dan Ukraina terjadi di mana yang namanya pemasokan minyak ke negara-negara barat itu tersendat. Dari Rusia sendiri itu juga membatasi ekspor minyaknya sebagai penghasil minyak. Bahkan minyaknya sempat tembus dengan harga yang cukup fantastis. Jadi di saat seperti ini, negara-negara yang tidak menghasilkan minyak, mereka tuh berburu minyak, terutama minyak goreng, termasuk minyak goreng ke seluruh dunia. Oke, salah satunya di Indonesia, sehingga Indonesia mendapat kebagian permintaan yang tinggi dari negara barat. Oke, nah jadi kita sama-sama pelajarin hukum dagang. Di dalam hukum dagang sudah dikasih satu hukum yang jelas. Ketika barang itu langka, maka permintaan akan naik. Ketika permintaan naik, harga otomatis itu akan naik. Kenapa bisa seperti itu? Oke, kita akan lihat kenyataannya. Ketika negara-negara barat berburu minyak goreng di seluruh dunia, termasuk di Indonesia mendapat kebagian. Negara barat ini memberikan penawaran yang tinggi kepada Indonesia sebagai penghasil minyak goreng, ya kan? Kamu kasih saya minyak goreng, saya berani bayar mahal. Kira-kira seperti itu. Nah, dengan otomatis harga minyak goreng jadi naik. Karena apa? Karena bukan hanya satu negara yang meminta Indonesia menyuplai minyak goreng kepada mereka. Banyak negara, sehingga mereka tuh berebutan. Karena berebutan itulah mereka saling memberikan penawaran tertinggi. Makanya nggak heran kalau minyak goreng itu naik. Dengan demikian, pabrik minyak goreng itu pasti menerima tawaran tersebut, dan pabrik minyak goreng tersebut juga akan melakukan hal yang sama kepada pemilik kebun sawit, ya kan? Oke, hasil kebun sawit kamu tuh semua kasih ke saya berani bayar mahal. Nah, akibatnya juga biji sawit juga naik. Oke, nah ini hukum demand. Hukum yang memang tidak terelakkan, bahkan pemerintah juga tidak bisa mencegah, ya kan? Makanya kenapa harga minyak goreng itu tembus sampai 25.000. Sebelumnya kan pemerintah sudah berusaha untuk mencegah agar minyak goreng ini tidak terjadi kenaikan yang drastis. Jadi dicegah dengan cara menetapkan peraturan menjual minyak goreng eceran 13,5 sampai 14.000 per liter. Namun akibatnya si pabrik ini menyuplai ke retail modern Indonesia dengan kuantiti yang sedikit. Makanya kenapa minyak goreng itu jadi langka. Ya tentu mereka juga mau mendapatkan margin. Tentu mereka akan memberikan stok mereka yang lebih banyak kepada negara barat yang bisa menghasilkan income lebih banyak, margin lebih banyak. Ini nggak heran. Kita juga akan melakukan hal yang sama. Ini nggak heran sama sekali. Ini adalah hukum dagang. Makanya nggak heran kalau peraturan pemerintah itu yang 13,5 sampai 14.000 per liter mengakibatkan minyak goreng langka di pasaran. Nah, namun tanggal 12 April kemarin pemerintah mencabut peraturan tersebut. Jadi pabrik bebas menjual harga senilai harga ekonomi atau harga dunia. Oke, nah makanya per hari ini minyak goreng melimpah. Hari ini tanggal 13 April 2022, minyak goreng itu melimpah di pasaran. Namun harganya naik tinggi. Oke, nah namun menurut saya itu jauh lebih baik daripada barang langka, daripada minyak goreng langka. Oke, nah jadi dari pelajaran ini kita sebagai rakyat, sebagai pengusaha, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa melakukan apa-apa selain daripada menaikkan income kita. Oke, kita tidak dapat melakukan apa-apa selain menaikkan income kita. Jadi kita harus belajar dari kondisi seperti ini, apa yang kita harus lakukan supaya kita bisa menjadikan tantangan ini sebagai peluang bisnis. Oke, kita harus berpikir bagaimana cara menjual lebih banyak di saat seperti ini. Bagaimana cara mendapatkan atau meningkatkan income, mendoublekan income pada saat seperti ini. Lihat dari sisi yang berbeda, lihat dari segi yang berbeda. Oke, nah jadi hal paling utama adalah jangan stres terhadap masalahnya, tapi lihat dari segi lain. Ubah masalah tersebut menjadi challenge atau tantangan. Pakai cara berpikir yang berbeda. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda.
Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, serta bunyikan lonceng supaya ketika kita mengupload video lainnya Anda tidak ketinggalan. Terima kasih, salam sukses Indonesiaku.